Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junior Rahman dari Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama adalah analisis framing, terus ada analisis naratif, dan juga yang terakhir adalah analisis semiotika. Apa sih definisi dari analisis framing itu? Analisis framing adalah pendekatan analisis wacana versi terbaru, khususnya untuk menganalisis teks media, perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, dan juga menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas dimaknai sebagai struktur konseptual framing. Selanjutnya, analisis framing juga merupakan analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas serta bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Analisis ini juga dapat digunakan untuk melihat siapa, mengendalikan siapa dalam sebuah struktur kekuasaan, pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan, tindakan politik mana yang dianggap konstitusional dan inkonstitusional, dan kebijakan mana yang harus didukung atau tidak didukung, dan seterusnya. Selanjutnya, definisi menurut ahli, ada dua ahli. Yang pertama adalah Robert N. Edman, yaitu beliau menyatakan bahwa proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi lainnya. Selanjutnya, menurut William A. Gambson, menurutnya adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam satu kemasan, menurut William A. Gambson. Ada 3 model dalam analisis framing. Yang pertama itu ada dari Zhongdang Pan dan Gerard M. Kosinski. Dan yang kedua itu ada dari Robert Edman. Yang ketiga ada dari William A. Gambson. Jadi analisis framing ini ada beberapa model, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, ada 3 model. Lanjut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi berita. Yang pertama ada ideologi level, yang kedua ada extra media level, yang ketiga ada organizational level, yang keempat ada media routines level, yang kelima ada individual level. Selanjutnya ada contoh jurnal penelitian analisis framing. Analisis framing pada pemberitaan generasi milenial dan pemerintah terkait COVID-19 di media online. Jadi itu adalah penjelasan mengenai analisis framing, yang mana tadi sudah disebutkan beberapa pengertiannya menurut beberapa ahli, dan juga apa sih faktor yang mempengaruhi berita. Dan yang terakhir ada contoh jurnal penelitian tentang analisis framing pada pemberitaan COVID di media online. Seperti itu. Terima kasih.